Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Tesya Lonika Pangaribuan dengan ujung NIM 026. Di sekali ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan materi yang terkait tentang fotosintesis tumbuhan CE3, CE4, dan tumbuhan CAM. Yang pertama kita akan bahas tentang fotosintesis. Seperti kita ketahui bersama bahwa fotosintesis itu merupakan proses biokimia yang terjadi pada tumbuhan dan ada beberapa organisme lainnya seperti cyanobacteria, alga, dan lainnya untuk menghasilkan energi bagi dirinya sendiri. Nah, di sini itu dengan menggunakan bantuan dari cahaya matahari. Nah, kata fotosintesis sendiri berasal dari bahasa Yunani yang dari kata foto yaitu artinya cahaya dan sintesis yang artinya penggabungan. Pertama kita akan bahas tentang tumbuhan C3. Tanaman C3 itu adalah tanaman yang fotosintesisnya melalui jalur C3 yang merupakan salah satu dari tiga jalur utama dalam proses fotosintesis. Tanaman C3 ini menggunakan karbon dioksida untuk menghasilkan glukosa, tetapi proses ini kurang efisien dalam kondisi panas dan kering dibanding dengan tanaman C4 dan CAM. Proses fotosintesis tanaman C3 ini mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen menggunakan cahaya matahari. Disebut tanaman C3 karena senyawa karbon yang pertama terbentuk pada proses ini adalah senyawa berkarbon 3 yaitu fosfogliserat. Selanjutnya itu tanaman C4. Tanaman C4 merupakan tanaman yang mampu menyesuaikan diri pada lingkungan panas dan kering. Fotosintesis tumbuhan C4 memberikan hasil awal yaitu senyawa organik dengan 4 atom C, yakni AOA atau asam oksaloasetat. Berfungsi untuk mengikat karbon dioksida. Beberapa tanaman C4 antara lainnya seperti jagung, sorghum, dan tebu. Fotosintesis tanaman C4 adalah adaptasi evolusioner yang memungkinkan tanaman untuk mengoptimalkan penggunaan karbon dioksida dan mengurangi efek negatif dari fotorespirasi. Tanaman C4 ini umumnya dapat tumbuh pada lingkungan yang memiliki suhu yang tinggi dan cahaya yang intens. Berikutnya adalah tumbuhan CAM. Tumbuhan CAM adalah adaptasi dari tumbuhan yang hidup di lingkungan yang sangat kering seperti kaktus dan beberapa tanaman sukulen lainnya. Dalam fotosintesisnya, tanaman CAM ini membuka stomata mereka pada malam hari untuk mengikat karbon dioksida dan menyimpan dalam bentuk asam organik. Pada siang hari, stomata mereka akan tertutup untuk mengurangi transpirasi atau kehilangan air. Dan karbon dioksida dilepaskan dari asam organik untuk digunakan dalam siklus Kelvin. Berikutnya adalah perbandingan adaptasi antara tanaman C3, C4, dan CAM. Tumbuhan C3 biasanya ditemukan di daerah dengan kelembaban yang tinggi dan moderat karena mereka lebih rentan terhadap stres fotorespirasi di kondisi panas. Tumbuhan C4 itu lebih cocok untuk tumbuh pada daerah yang panas dan dengan yang memiliki musim kering yang lebih panjang seperti padang rumput yang tropis. Sementara untuk tumbuhan CAM sangat cocok pada daerah gurun di mana ketersediaan airnya yang sangat terbatas dan suhu yang sangat ekstrim. Dalam fotosintesis C3, rubisco merupakan enzim yang bertanggung jawab untuk melakukan fiksasi karbon. Selanjutnya adalah proses fotosintesis untuk tanaman C3. Di sini, tanaman C3 ini memiliki proses fotosintesis yang paling sederhana karena hanya melakukan fiksasi karbon dioksida dengan bantuan enzim rubisco. Terjadi dua fase, yaitu yang pertama fase penangkapan cahaya atau disebut juga dengan reaksi terang, yang terjadi di membran thylakoid kloroplas. Cahaya akan diserap langsung oleh klorofil yang menyebabkan elektron dalam klorofil tereksitasi. Elektron yang tereksitasi ini akan melewati rantai transport elektron yang menghasilkan ATP dan NADPH. Uh, Air akan dipecah melalui fotolisis untuk menghasilkan oksigen dan menyediakan elektron pengganti untuk klorofil. Selanjutnya itu terjadi siklus Calvin atau disebut juga dengan reaksi gelap. Terjadi di stroma kloroplas dan tidak membutuhkan cahaya secara langsung.
Karbon dioksida akan ditangkap oleh enzim rubisco dan menggabungkannya dengan ribulosa bifosfat menjadi 3 fosfogliserat. Nah, hasilnya adalah senyawa berkarbon 6 yang segera terpecah menjadi 2 molekul 3 fosfogliserat yang merupakan ciri khas dari tanaman C3. Kemudian 3 PGA ini kemudian direduksi menjadi gliserat 3 fosfat dengan menggunakan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang tadi. Nah, beberapa molekul ini akan membentuk glukosa dan molekul organik lainnya, sedangkan sebagian lainnya diregenerasi kembali menjadi RUBP untuk memulai siklus baru. Sehingga hasil akhir dari fotosintesis ini yaitu glukosa yang digunakan sebagai sumber energi yang disimpan pada tanaman dan oksigen yang akan dilepas di atmosfer sebagai produk sampingan. Selanjutnya itu proses fotosintesis untuk tanaman C4 yang menggunakan lintasan C4 sebagai pembentuk proses fotosintesisnya. Pertama itu terjadi fiksasi karbon awal yang terjadi di mesofil, di mana karbon dioksida akan ditangkap oleh enzim PEP karboksilase yang sangat efisien dalam penangkapan karbon dioksida dan tidak memiliki afinitas terhadap oksigen. PEP karboksilase akan mengikat karbon dioksida dengan menggunakan fosfonopirufat dan menghasilkan asam oksaloasetat. Nah, yang akan asam oksaloasetat sendiri itu merupakan senyawa berkarbon 4 yang menjadi penamaan tanaman C4 sendiri. Yang kemudian akan diubah menjadi malat dan atau aspartat dan ini akan dipindahkan ke sel-sel bundel saraf. Senyawa malat kemudian akan memasuki sarung berkas pembuluh, di mana malat dalam sel-sel sarung berkas pembuluh, akan mengalami dekarboksilasi menjadi pirufat dan karbon dioksida. Selanjutnya karbon dioksida yang dilepaskan dari malat digunakan dalam proses siklus Kelvin oleh enzim rubisco untuk fiksasi karbon. Karbon dioksida ini kemudian akan diintegrasikan ke siklus Kelvin di mana ia akan bergabung dengan ribulosa bifosfat dan melakukan serangkaian reaksi yang sama dengan tanaman C3 dan menghasilkan gula seperti glukosa. Senyawa pirufat yang terbentuk dari pemecahan malat akan dikembalikan kembali ke sel mesofil di mana diregenerasi kembali menjadi PEP dengan menggunakan ATP dan siklus ini diulang kembali. Selanjutnya adalah fotosintesis untuk tanaman CAM atau Crassulaceae acid metabolism, di mana tanaman ini akan mengikat karbon dioksida pada malam hari melalui stomata yang dibuka untuk memungkinkan karbon dioksida masuk. Hal ini untuk mengurangi transpirasi air karena udara lebih sejuk dan kelembaban lebih tinggi pada malam hari. Karbon dioksida yang masuk akan diikat oleh enzim PEP karboksilase yang sama seperti tanaman C4 untuk menghasilkan senyawa berkarbon 4 yaitu asam oksaloasetat. Asam oksaloasetat ini kemudian akan diubah menjadi malat atau senyawa berkarbon 4 lainnya. Asam malat kemudian akan disimpan di dalam vakuola sebagai asam organik selama malam hari. Pada siang hari, stomata tumbuhan CAM sendiri akan tetap tertutup dan tanaman ini menggunakan energi cahaya matahari untuk melakukan fotosintesis. Asam malat yang disimpan di vakuola pada malam hari akan dipecah kembali menjadi karbon dioksida di dalam sel. Karbon dioksida dilepaskan dari asam malat di dalam sel mesofil dan digunakan untuk siklus Kelvin untuk menghasilkan gula. Proses ini terjadi pada stroma kloroplas di mana karbon dioksida bergabung dengan ribosola bifosfat dengan bantuan enzim rubisco dan serangkaian reaksi terjadi untuk menghasilkan glukosa. Reaksi terang ini terjadi pada siang hari sama seperti tanaman C3 dan C4 dan menyediakan ATP dan NADPH yang digunakan untuk siklus Kelvin. Sehingga hasil akhirnya adalah glukosa yang sebagai produk akhir yang digunakan sebagai sumber energi dan disimpan pada tanaman dan oksigen yang dilepaskan sebagai produk sampingan dari reaksi terang fotosintesis. Efisiensi fotosintesis bervariasi ya di antara tanaman C3, C4, dan CAM tergantung pada kondisi lingkungan. Untuk tanaman C3 lebih efisien pada daerah dengan iklim sedang, sedangkan fotosintesis C4 lebih efisien pada
kondisi tanaman kering dan panas. Sedangkan proses fotosintesis tumbuhan CAM memiliki efisiensi tertinggi dalam pengelolaan air di lingkungan yang sangat kering dan ekstrim. Meskipun mereka cenderung tumbuh lebih lambat. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini yaitu antara lain fotosintesis merupakan proses yang sangat penting bagi tumbuhan untuk menghasilkan energi dengan memanfaatkan bantuan cahaya matahari. Ada 3 jenis fotosintesis utama yaitu C3, C4, dan CAM yang masing-masing beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Tumbuhan C3 itu paling efisien di iklim sedang dengan kelembaban yang tinggi, tetapi kurang efisien di daerah panas karena mengalami fotorespirasi yang tinggi. Sedangkan tumbuhan C3 lebih cocok untuk lingkungan panas dan kering, menggunakan mekanisme khusus untuk mengurangi fotorespirasi untuk menghemat air. Nah, sedangkan tumbuhan CAM sendiri beradaptasi dengan lingkungan yang sangat kering atau ekstrim, di mana ia beradaptasi dengan cara membuka stomata pada malam hari dan menyimpan karbon dioksida untuk menghindari transpirasi pada siang hari. Adaptasi tersebut memungkinkan tumbuhan ini bertahan di berbagai kondisi lingkungan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.